Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mengucap syukur Tuhan masih beri kita kesempatan untuk beribadah. Kita percaya sekalipun online, Tuhan tetap hadir. Tuhan melawat, Tuhan menjamah, Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Oh Rabakaya nama syika, Rabakaya nama syika, Rabakaya. Oh Rabakaya nama syika, Rabakaya. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami ada di bulan yang terakhir tahun 2021 ini, tahun yang tidak mudah buat kami. Tetapi kami tahu Engkau tetap menyertai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, Engkau baik, Engkau Raja damai kami, yang membuat hati kami tetap tenang sekalipun keadaan sedang bergelora. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur, tinggikan nama-Mu, sebab Kau Raja damai, Kau Tuhan kami, Yesus, Yesus, haleluya. Kami memuji, kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu, haleluya, 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 haleluya,
manusia. Amin. Haleluya. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Amin. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Amin. Haleluya. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupku untuk tebus dosa kami, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kami katakan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi kami menyembahmu, tinggikan namamu, Haleluya. Kemuliaan bagimu di
Engkau Raja damai dalam hidup kami. Hanya Engkau pribadi yang membuat kami tenang, Tuhan. Engkau datang ke dunia menyelamatkan setiap kami, menebus kami. Terima kasih Tuhan buat kasih yang besar. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan, sebab Engkau lebih dulu mengasihi kami. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan, sebab kasih-Mu tidak terbalaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tanganmu sembah Tuhan. Di tempat kau berada hari ini Bapak Ibu sekarang, biar Yesus Raja damai itu berjalan berperintah. Kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, kemuliaan bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Sebab itu sukacita yang besar turun atas hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang mau lebih lagi bersukacita karena Tuhan kita. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hari-hari ini ya sepanjang bulan Desember kita semua kembali diingatkan bahwa Yesus Kristus pernah lahir dan jadi manusia untuk setiap kita. Haleluya. Kesukaan bagi dunia, kabar sukacita bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Kesukaan bagi dunia, menebus datanglah, beri hatimu kepadanya. Kalian nyanyilah, kalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Raja
Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom saudara, saya yakin kita bersuka cita karena Natal. Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad ke-5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia, yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus. Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno Christus Messe atau Christ's Mass yang artinya penderitaan Kristus. Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasihnya bagi umat manusia sehingga dia meninggalkan segala kemuliaan yang dia miliki dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasihnya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja. Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa Natal itu adalah perayaan non-Kristen, yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti, atau Hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Ini acara yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya festival matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari, malah mungkin sebaliknya, bahwa festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal? Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Gereja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial tidak keliru. Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal, sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya, maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan. Padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan, mengingat, dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan, dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia, bahwa Bapa mengutus anaknya, Kristus Yesus, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Perayaan Natal artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember, selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendiskreditkan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk menghalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya. Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersukacita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, orang-orang yang tidak percaya yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus.
Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya. Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi, meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok, ornamen, atau tradisi yang boleh menggantikan arti dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Dengan itu, biarlah dengan merayakan Natal, kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita, dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini, kiranya hal ini tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah, dan selamat Natal. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam momen Natal ini setiap kita kembali diingatkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel, menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Sebab itu, biar setiap kita tetap berserah, berharap, percaya bahwa Tuhan menolong menyertai setiap kita. Dan kita perlu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami. Immanuel. Amin. Immanuel. Namanya disebut Immanuel.
disambut Immanuel, namanya disebut Baiklah saudara-saudaraku yang kekasih, saya mengajak saudara untuk kita berdoa bersama. Bapa yang mulia, Maha benar Engkau Tuhan, Allah yang penuh kasih dan rahmat, bahwa sesungguhnya di luar Engkau kami tidak dapat lakukan apa-apa. Syukur terima kasih oleh anugerah-Mu yang menyatakan kemuliaan-Mu, yang menjadikan kami umat kepunyaan-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu jelang-jelang di akhir-akhir tahun ini, sehingga firman-Mu menuntun jalan hidup kami, membawa kami ke dalam seluruh rancangan kebenaran-Mu, rancangan yang penuh harapan, yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa, berbincang-bincanglah, berbicaralah kepada kami, karena firman-Mu merupakan jawaban atas semua persoalan hidup kami. Dalam nama Yesus, pengurapan-Mu atas hidupku, dan dimuliakanlah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, hari-hari ini kita sudah memasuki akhir dari tahun 2021. Sebagaimana biasanya umat Kristiani di seluruh dunia merayakan perayaan Natal, bukan persoalan tanggal berapa dan tahun berapa dia lahir, tapi masalahnya adalah bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus pernah terlahir sebagai manusia yang menyatakan kasih Allah bagi dunia, bagi saudara dan saya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Bunyi firman Tuhan demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Saya baca ulang kalimat yang tertulis dalam ayat 11, bunyinya demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Telah lahir bagimu juru selamat. Ini menjadi landasan renungan buat semua kita di penghujung tahun ini. Yang berbahagia setiap mereka mendengarkan, merenungkan, menyimpan dalam hati, memelihara dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Amin. Ya, catatan firman Tuhan ini adalah sebuah pelajaran sejarah buat kita, khususnya umat-umat Kristiani yang ada di muka bumi ini, ketika 2000 tahun yang lalu, bahwa Yesus pernah terlahir. Yesus pernah terlahir sebagai manusia. Allah pernah datang sebagai manusia untuk menyatakan kasih-Nya kepada setiap orang yang percaya
dan mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan persoalan kapan dia lahir, bukan persoalan di mana dia lahir, bukan persoalan tanggalnya tanggal berapa, tapi masalahnya sejarah mencatat dan tidak dapat dibantah bahwa Yesus adalah Allah yang pernah datang sebagai manusia, menyatakan kasih, melakukan rencana penyelamatan manusia. Peristiwa kelahiran Yesus 2000 tahun silam sungguh memberi dampak yang hebat bagi dunia. Ada banyak orang yang tadinya tidak percaya, tidak memiliki iman, sehingga dengan peristiwa kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga manusia memiliki arah yang tepat, memiliki iman yang tepat, yaitu iman di dalam Yesus, Allah yang hidup. Yesus lahir untuk suatu visi keselamatan bagi Anda dan saya. Yesus lahir adalah untuk saudara dan saya. Nah, hal-hal yang perlu kita pahami dalam berita kelahiran Yesus ketika peristiwa 2000 tahun yang lalu dalam catatan Lukas 2 ini, kita dapat mempelajarinya. Yang pertama, saya akan membawa saudara untuk memahami sedikitnya 3 bagian. Yang pertama ayat 5 sampai 6, di sini jelas dituliskan begini: supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin. Dari ayat 4 sampai ayat 6. Di sini saya melihat siapakah gerangan Yusuf dan Maria ini. Siapakah Yusuf dan Maria ini? Alkitab mencatat berita tentang Maria dan Yusuf ini. Yusuf dan Maria, selain mereka dari garis keturunan Daud, tapi mereka jelas-jelas adalah orang-orang yang tulus hatinya. Orang-orang yang tulus hatinya, orang-orang yang hidupnya tulus, tidak memiliki kecenderungan duniawi. Mereka sangat tulus. Mereka adalah orang-orang yang taat. Mereka adalah orang-orang yang sangat rendah hati, sehingga ketika dalam sebuah peristiwa yang tadinya sekonyong bahwa Yusuf tidak mengetahui Maria sudah mengandung dari Roh Kudus, ketika dia berniat untuk menceraikan Maria dengan sendiri, dengan rahasia, tapi Roh Kudus datang, malaikat datang menghampirinya dan berkata, jangan takut mengambil Maria dari menjadi istrimu, sebab dia adalah anak yang dikandungnya dari Roh Kudus. Dan mendengar perkataan ini dengan tulus hati, Yusuf betul-betul melakukan sesuai dengan apa yang dipesankan oleh malaikat. Mereka sangat tulus saling mengasihi satu sama lain. Sebab itu saudara-saudara, dalam kehidupan Yusuf dan Maria hadir Yesus. Melalui Yusuf dan Maria yang tulus hati, melalui Yusuf Maria yang taat, melalui Yusuf Maria yang sangat rendah hati, yang hidup rendah hati, mereka dipakai Tuhan untuk menghadirkan Yesus, menghadirkan kebenaran di dalam kehidupan orang-orang yang tulus, di dalam kehidupan orang-orang yang taat, di dalam kehidupan orang-orang yang rendah hati. Kebenaran Tuhan akan dinyatakan. Mazmur 11 ayat 7 bunyi firman Tuhan demikian: sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Orang yang tulus akan memandang wajah Tuhan. Maria dan Yusuf, karena ketulusan mereka, dipakai Tuhan secara luar biasa, spesial. Tidak ada manusia lain yang dipakai seperti mereka. Mereka dipakai, bahkan kandungan Maria dipakai Tuhan untuk proses kedatangan Allah sebagai manusia ke muka bumi ini, untuk menyatakan kasih dan rahmat-Nya, sehingga Natal itu terjadi, kebenaran itu datang, saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang taat, Maria dan Yusuf adalah orang yang taat. Taat adalah kunci untuk hidup diberkati. Kalimat berkat yang tertulis dalam kitab Ulangan di situ dikatakan, apabila kau tetap setia dan melakukannya dengan taat, tidak menyimpang ke kanan dan kiri, maka segala janji Tuhan akan menjadi milikmu. Jadi ketaatan menjadi kunci hidup diberkati. Saudara-saudara, mungkin di tahun 2021 Anda kurang maksimal. Mari yuk kita komitmen mulai hari ini,
ke depan, mulai sekarang kita lebih taat lagi. Hari ini, besok kita lebih beda dari hari kemarin. Tahun 2021 yang akan kita tinggalkan, kita akan menjadi hidup pribadi yang lebih lagi berkualitas di tahun 2022. Orang yang rendah hati, Yusuf dan Maria adalah orang yang rendah hati. Alkitab banyak sekali mencatat tentang orang-orang yang rendah hati dan Tuhan bersahabat dengan orang yang rendah hati. Salah satu ayat firman Tuhan yang tertulis dari Mazmur 149 ayat 4 bunyinya demikian. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Nah, orang-orang yang rendah hati pasti akan dimahkotai oleh Tuhan. Dalam hidup di sorga kelak maupun di muka bumi, Alkitab mencatat orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Siapakah Yusuf dan Maria itu? Dalam ayat ini kita dapat mempelajari Maria dan Yusuf adalah orang-orang yang hatinya tulus, orang-orang yang hidupnya taat, orang-orang yang hidupnya rendah hati. Kalau saudara-saudara di tahun 2021 ini kurang taat, tahun 2021 ini kurang taat, kurang tulus, kurang rendah hati, kurang maksimal di dalam Tuhan. Yuk, hari ini kita berkomitmen. Ini alasan untuk kita evaluasi hidup supaya tahun 2022 kita lebih baik lagi ke depan. Nah, yang kedua yang perlu kita pahami selain tentang Yusuf dan Maria, yang kedua dalam peristiwa kelahiran Yesus di 2000 tahun yang lalu yang tercatat di dalam Lukas 2 ini, yang terambil dari ayat 8 sampai 9. Di situ kita dapat melihat ada kumpulan gembala. Nah, pertanyaannya yang perlu kita pahami, siapakah para gembala itu? Nah, para gembala jelas di zaman itu adalah kelompok orang-orang yang dimarginalkan, kelompok orang-orang yang dipandang rendah, dipandang remeh. Para gembala cenderung tersingkir secara politik. Mereka seakan tidak punya hak dalam politik. Tapi ada hal yang lebih dari para gembala ini. Yang jelas karakter gembala, para gembala, penjaga kawanan kambing domba kala itu, karakternya jelas mereka rajin, mereka memiliki sifat tanggung jawab, mereka sabar, mereka rajin menuntun domba gembalaannya, kawanan kambing dombaannya, membawa ke padang rumput. Mereka yang penuh tanggung jawab melindungi, menjaga supaya tidak dimangsa oleh binatang-binatang buas. Mereka bahkan sabar menunggu kalau ada salah satu dombanya yang tertinggal jauh, mereka menunggu dengan sabar supaya domba itu datang. Nah, para gembala di sini kita bisa melihat bahwa mereka juga dipakai Tuhan untuk menjadi saksi. Kenapa bukan orang-orang hebat? Kenapa bukan orang-orang kaya? Kenapa bukan para pejabat pada saat itu? Yang jelas ini rahasia ilahi. Tapi saya mau melihat di sini bahwa orang yang terpinggirkan, orang yang disingkirkan, orang yang hidupnya termarginalkan juga bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Saudara dan saya mungkin tidak pernah dipandang, mungkin tidak pernah diperhatikan, mungkin dianggap remeh, mungkin Anda tidak pernah dianggap penting dalam kumpulan komunitas saudara. Tapi percayalah, kalau saudara tetap hidup benar, kalau saudara hidup di dalam Tuhan, yakinlah Anda berharga di mata Tuhan. Saudara sangat spesial di mata Tuhan. Bahkan saudara dan saya bagaikan biji mata Allah. Dan para gembala ini diberikan kesempatan oleh Allah menjadi saksi kedua peristiwa yang indah, peristiwa besar saat Yesus itu lahir di tengah-tengah bumi ini untuk menjadi juru selamat bagi setiap orang yang mau menerima dan membuka hatinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Apakah saudara-saudara mau menerima Dia? Apakah saudara-saudara mau membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya? Percayalah bahwa dalam firman Tuhan kisah 4 ayat 12 di situ bilang gini, tidak ada nama lain di kolong langit ini yang oleh Dia kita diselamatkan selain dalam nama Yesus Kristus. Nah, ini menjadi sebuah
perenungan buat kita. Yang pertama, Tuhan memakai Yusuf dan Maria. Oleh karena kehidupan mereka yang tulus, oleh karena kehidupan mereka yang taat akan firman Allah, oleh karena hidup mereka rendah hati, mereka dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan Yesus Kristus, menjadi jalan bagi Tuhan untuk datang ke bumi ini, menjadi Tuhan, menjadi juru selamat bagi saudara dan saya. Dan yang kedua, orang yang sangat terhormat sekarang, para gembala mendapatkan kehormatan yang spesial. Walau dunia mungkin memandang mereka rendah, walau dunia mungkin memandang mereka remeh, dunia tidak pernah memperhitungkan mereka. Bahkan secara politik mereka kehilangan hak barangkali. Tapi yakinlah, kalau sudah Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang dapat menurunkan. Tuhan menjadikan mereka yang kedua menjadi saksi berita kebesaran itu. Markus 10 ayat 31, di sini saya melihat firman Tuhan bilang begini, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yang terdahulu menjadi terkemudian. Ini terjadi atas kehidupan para gembala. Mereka yang tidak dipandang, mereka yang dianggap remeh, mereka yang seakan-akan tidak punya hak masuk dalam kumpulan-kumpulan ibadah. Tapi perhatikanlah, kehidupan mereka menjadi terkemudian. Yang menjadi yang pertama, menjadi saksi, mendengar berita kebenaran, berita sorga, bahwa ada lahir Yesus Sang Juru Selamat. Maka saudara mau dipakai oleh Tuhan menjadi saksi berita itu. Mari hiduplah rendah hati. Mari hiduplah dengan taat. Mari hiduplah dengan tulus. Mari hiduplah sesuai dengan kebenaran. Nah, kelebihan dari para gembala ini, mereka rajin bekerja. Jadilah rajin bekerja. Rajinlah engkau melakukan apapun yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Apapun pekerjaan, tugas, tanggung jawab, rajinlah mengerjakannya. Penuh dengan tanggung jawab. Sabarlah. Biarkan waktu Tuhan yang mengangkat engkau. Jangan tergesa-gesa. Karena apa yang terburu-buru juga tidak baik hasilnya. Olehnya, biar nantikan waktu Tuhan. Selalu waktu Tuhan indah pada waktunya. Mereka rajin. Para gembala ini begitu rajin bekerja. Hal-hal positif ini mari kita teladani. Dalam Kolose 3:23 di situ dituliskan, apapun yang kau kerjakan, kerjakanlah semata untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mungkin 2021 kita kurang, kita masih malas-malasan, kita kurang tanggung jawab, bahkan kita terlalu ambisi ingin cepat, hilang dari kesabaran. Mari tekadkan hidup, tekadkan jiwa, tekadkan dan kuatkan segala seluruh kemampuanmu datang kepada Tuhan. Katakan kepada dirimu, pegang dada, bilang begini, aku mau lebih lagi tahun 2022. Aku mau persilahkan Roh Kudus pakai aku lebih lagi tahun 2020. Aku mau lebih dahsyat lagi dipakai Tuhan. Ini aku Tuhan. Katakan itu kepada Tuhan hari ini. Nah, yang ketiga, hal apa yang kita perlu pahami dalam berita ini, dalam tulisan di Injil Lukas pasal yang kedua. Kalau kita melihat ayat 10 sampai 11, di sini dikatakan begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang ketiga yang kita perlu pahami dari berita yang ada di Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 11 ini adalah tentang berita dari sorga. Apa berita dari sorga? Berita dari sorga pertama, malaikat itu bilang begini, jangan takut. Kepada Yusuf malaikat bilang begini, jangan takut mengambil Maria. Karena secara adat budaya Yusuf punya risiko besar ketika dia mengambil seorang perempuan yang hamil sebelum menikah. Ada budaya tradisi dalam kehidupan Yahudi, orang seperti itu akan dirajam. Tapi malaikat menyampaikan berita dari surga. Dikatakan begini, jangan takut. Nah, jangan takut ini juga disampaikan kepada para gembala. Ketika para gembala
sedang tercengang penuh ketakutan melihat cahaya kemuliaan Allah. Malaikat bilang begini, berita dari surga, jangan takut. Mungkin kau nggak diangkat, mungkin kau nggak dihargai, tapi jangan takut, Allah menghargai. Jangan takut, mungkin kau dipandang remeh, Allah menghargai. Saudara-saudaraku, mungkin kau tidak berpendidikan tinggi, mungkin kau tidak memiliki kekayaan yang besar, mungkin kau tidak punya jabatan yang tinggi, mungkin kau nggak punya prestasi yang cemerlang di bumi ini. Asal kau hidup tulus, yakinlah berita sorga kepada saudara hari ini, jangan takut. Hidupmu tidak ditentukan oleh nilai akademik, hidupmu tidak ditentukan oleh jabatan, hidupmu tidak ditentukan oleh kekayaan yang ada di bumi ini. Hidupmu ditentukan oleh Allah yang di dalamnya adalah kasih dan rahmat. Saudara-saudara, berita dari sorga yang kedua, ada kesukaan besar. Apakah kesukaan besar itu? Telah lahir bagimu Juru Selamat. Yesus hari ini lahir untukmu. Mungkin Yesus secara fisik 2000 tahun yang lalu lahir di muka bumi, tapi hari ini Yesus secara rohani lahir dalam hidupmu. Lahir kebenaran itu dalam hidupmu. Kebenaran itu menguasai seluruh akal budi, bahkan kehidupan imajinasimu. Biarlah hidupmu dipakai Tuhan untuk melahirkan kebenaran-kebenaran dari sorga. Jangan takut, ada kesukaan besar. Juru Selamat lahir bagimu hari ini. Kau akan diselamatkan dari ketakutan. Kau akan diselamatkan dari sakit penyakit. Mungkin kau tidak sembuh, tapi kematianmu tidak akan menyeramkan, karena ada jaminan sorga. Kita bukan mati seperti orang yang tidak percaya, mati seperti orang yang tidak punya harapan. Kalaupun kita mati, kata firman Allah, berbahagialah orang yang mati, yang matinya di dalam Kristus. Ada jaminan sorga. Jangan takut, walaupun sakitmu sepertinya seakan tidak ada lagi obat untuk menyembuhkan. Yakinlah, ada sorga yang menantimu. Jangan takut untuk masa depan anakmu. Jangan takut untuk kehidupanmu. Yang penting, hadirkan Yesus senantiasa dalam hidupmu. Kalau 2000 tahun yang lalu dia hadir di Bethlehem, tapi hari ini izinkan dia hadir dalam hidupmu. Buka hatimu, biar dia lahir dalam hidupmu. Menata, merenda jalan hidupmu hari ini ke depan 2022 supaya menjadi lebih baik lagi. Yohanes 14 ayat 6 bilang begini, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudaraku, Natal ini menjadi sebuah peristiwa yang sangat menyenangkan bagi setiap orang yang berpengharapan kepada Dia. Olehnya saudaraku, hari ini bukalah hatimu. Izinkan Dia hadir di hidupmu. Izinkan Dia menatamu. Izinkan Dia merestorasi. Biar Natal ini semakin bermakna kepadamu. Biarkan Tuhan dengan leluasa memperbaiki seluruh karaktermu, menelanjangi semua hidupmu di hadapannya, membuat engkau menjadi lebih baik lagi. Minta dan berserahlah kepada Tuhan. Izinkan Dia menuntut hidupmu ke dalam seluruh rancangannya. Rancangannya jauh lebih baik daripada rancanganmu. Serahkan seluruh rencanamu kepada Tuhan. Tahun 2022 masih sebuah misteri, tapi ahli kitab berkata, Yohanes 15 ayat 5, di luar Dia kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tetaplah tinggal di dalam Kristus, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Sebab jika kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan menghasilkan buah. Pekerjaanmu menghasilkan buah, rohanimu menghasilkan buah, seluruh kegiatanmu akan berbuah kalau kita tinggal di dalamnya. Maka saudaraku, kesimpulannya hari ini saya mau katakan, buka hatimu dan biarkan Dia hadir dalam hidupmu. Merry Christmas, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Saya mau menjemput saudara untuk makin berdiri yang menyaksikan acara ini. Saya mau ngajak saudara untuk berdoa dan mengevaluasi hidup. Manakah yang kau lakukan lebih banyak di hari-hari yang sudah kau lalui sepanjang 2021? Apakah kau masih lebih banyak melakukan untuk dirimu sendiri atau untuk dunia
atau untuk Tuhan? Sekaranglah saatnya kau merefleksikan hidup, mengevaluasi, dan ambillah keputusan. Melangkahlah lebih, menginjak tahun 2022. Tinggalkan yang lama, kebiasaan yang buruk, segala kelemahan-kelemahan. Mintalah Tuhan, supaya Tuhan berikan kekuatan untuk kau masuk tahun 2022 penuh kemenangan, meraih prestasi yang kian cemerlang, meraih buah yang luar biasa, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, kami bersyukur bahwa hari ini peristiwa 2000 tahun yang lalu kami mengenang bahwa Kau pernah datang menjadi manusia, sama seperti kami, merasakan seperti yang kami rasakan. Tuhan, terima kasih anugerah yang terbesar, yang terindah. Kau telah datang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Kami percaya Tuhan, di luar Kau kami tidak dapat lakukan apa-apa. Sebab itu, memasuki 2022 ini, berikan kami keberanian Tuhan untuk menanggalkan kedagingan kami, untuk kami terus ada di dalam Engkau. Tuntunlah hati kami, tuntunlah jiwa kami, tuntunlah hidup kami, sehingga kami masuk ke dalam seluruh rencana-Mu. Jadikanlah kesukaan-Mu menjadi kesukaan kami. Jadikanlah kami Tuhan Yesus menjadi umat kepunyaan-Mu, hamba-Mu yang berkenan kepada-Mu, melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh umat-Mu yang menyaksikan hari ini. Memberkati hidup rumah tangga mereka yang bermasalah, mereka yang mengalami persoalan. Kami percaya Yesus juga lahir buat mereka, menjadi juru selamat, penolong mereka untuk setiap persoalan hidup mereka. Menolong Tuhan, memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan, terima kasih atas pemulihan yang berangsur semakin baik atas negeri kami Indonesia. Mari Tuhan, pulihkan kesempurnaan di bangsa ini. Berkati Indonesia, berkati gereja ini Tuhan. Berkati seluruh pengurus gereja, berkati seluruh jemaat. Dan aku juga berdoa Tuhan, agar seluruh hamba-hamba Tuhan diberkati, yang melayani dimanapun. Terima kasih Bapa. Aku terbatas dalam menguraikan apa yang sudah ku sampaikan. Tapi Roh Kudus yang tidak terbatas, aku mohonkan terus berkarya, sehingga setiap kami mendengar, tidak sekadar mendengar, mau menerapkan dalam perjalanan hidup kami. Dimuliakan, diagungkanlah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 amin. Salam, salam, salam. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Saudara dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu hati, kita berdoa syafaat. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus, dan juga buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah Engkau Tuhan Yesus pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan Yesus yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarkan Tuhan Yesus firman-Mu boleh menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu hingga di penghujung tahun 2021 ini Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, sebentar kami akan memasuki tahun 2022 Tuhan.
Biarlah Tuhan Engkau Yesus yang menyertai, menuntun kami Tuhan Yesus. Dengan gilang gemilang kami penuh harapan, supaya kami Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus untuk on fire, tetap semangat melayani Tuhan. Dipakai Tuhan menjadi alat-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus ya ralap. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Oh Tuhan Yesus, curahkanlah Tuhan Yesus api Pentakosta-Mu Tuhan Yesus. Lawat bangsa kami Indonesia Tuhan dari pulau-pulau. Kami berdoa Tuhan Yesus, curahkan api Pentakosta-Mu baik di dunia pekerjaan, di dunia gereja, baik di dunia pendidikan. Semuanya Tuhan Kau curahkan Tuhan Yesus. Dan Kau Tuhan bangkitkan generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipakai Tuhan, yang cinta mati-matian untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati perekonomian Indonesia, memberkati Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin dan beserta menteri-menteri yang ada. Tuhan Kau berkati jajaran TNI Polri, Tuhan Kau berkati, Kau bersatu hati, unity Tuhan Yesus, supaya Tuhan Indonesia aman Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat bencana-bencana di Indonesia Tuhan Yesus, Kau berikan kekuatan bagi mereka yang kehilangan keluarga, harta benda mereka Tuhan Yesus. Engkau melawat mereka Tuhan, Engkau menjamah mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau jumpai secara pribadi mereka ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, terus Engkau pakai anak-anak muda ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus buat gembala sidang kami Pak Niko Nyotora Harjo Tuhan. Engkau memberkati Pak Niko, Engkau memberkati keluarganya, keluarga besarnya Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati pelayanannya, Kau pakai hamba-Mu lebih heran lagi. Dan juga keempat wakilnya Tuhan Yesus, Engkau memberkati, saling topang di dalam doa, unity. Kami berdoa juga Tuhan buat Gembala CK9 Tuhan Yesus, Pak Sony Waplau. Tuhan berkati Pak Sony, berkati pengembalaan CK9 Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan Yesus untuk mengembalakan CK9. Kau memberkati usaha bisnis hamba-Mu Tuhan Yesus, keluarganya Tuhan. Tutup bungkus dia dengan darah Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus buat seluruh gembala CK9, Kau memberkati mereka, Kau pakai mereka lebih lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gembala kami Pak Gerrit Sarapi yang mengembalakan kami di GB Legend Suprapto ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Dimanapun hamba-Mu melayani, tanda-tanda heran dan ajaib boleh menyertai hamba-Mu. Kau pakai Tuhan untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Pak Gerrit Tuhan. Dan kami berdoa juga buat Bu Ning sebagai istrinya Tuhan, menolong, biarlah Tuhan Kau berkati Bu Ning, Kau berkati usaha bisnisnya, Kau berkati kesehatannya, dan ketiga anaknya Tuhan, Ika, Nina, dan Ariel Tuhan Kau berkati masa depannya Tuhan Yesus dengan indah gilang gemilang. Kau menutup bungkus Tuhan keluarga ini dengan darah Yesus Kristus. Dan kami berdoa juga Tuhan buat GB Legend Suprapto, dipakai Tuhan, diberkati untuk memberkati jiwa-jiwa, dipakai Tuhan. Kami berdoa juga buat seluruh pengerja ini Tuhan Yesus, dimanapun saat ini berada Tuhan. Biarlah Tuhan semakin on fire, unity, tetap bersatu hati Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, semakin semangat Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat di persimpangan rel Tuhan. Engkau ubahkan mereka Tuhan supaya lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Engkau, sungguh-sungguh lagi beribadah kepada-Mu Tuhan. Diubahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat sudah melayani pada kesempatan hari ini Tuhan Yesus, WL, singers, main musik, dan juga editor. Semuanya Tuhan Kau memberkati mereka. Dan juga yang beribadah online dimanapun Tuhan Kau melawat, Kau memberkati mereka dimanapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat yang disampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami dan daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan disayang oleh Bapa di surga. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari kau dan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita, kasih karunia dari Bapa Surgawi melalui putranya Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan yang manis dengan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin, haleluya, haleluya. GBI Legend Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.